Kembali lagi di Bincang Wrestling. Gue mau bikin series tentang siapa sih orang-orang dan pendapat gue tentang orang-orang ini gitu yang mungkin usianya masih muda dan menjadi future top guy-nya WWE gitu. Ini dari main roster ya Raw sama SmackDown. Banyak orang mungkin bilang NXT bukan udah main roster sekarang, tapi ya gue semuanya gitu ya. Jadi ya main roster kan banyak juga kan orang yang belum bersinar namanya gitu. Dan gue lebih mikir ke namanya yang belum bersinar daripada umurnya gitu ya. Kenapa gue bilang gitu dari awal? Karena dulu Batista aja, ini gue sambil lihat profilnya Batista ya. Batista itu udah tua loh. Sekarang Batista, dan by the way Batista itu udah kakek ya. Dia itu udah jadi kakeknya anaknya tuh udah punya anak ya, berarti dia udah kakek-kakek lah ibaratnya. Secara ini dia tuh udah 52 tahun. Dia kelahiran 1969 dan dia di WWE itu debut 2003. Tuh 34 tahun. 2003 dia 2005 jadi world champion, mungkin 36 tahun itu termasuk umur yang udah tua gitu ya, karena banyak superstar yang muda udah dapat world champion gitu. Nah sekarang apalagi nih video gue keluarin setelah WrestleMania, dan tapi ini gue rekam di bulan Januari sebelum Royal Rumble, jadi gue nggak tahu pemenang Royal Rumble siapa untuk saat ini. Gue nggak tahu pemenang WrestleMania siapa, karena biasanya setelah WrestleMania season berubah. Gue juga pernah bilang di berita wrestling atau di bincang wrestling, gue lupa nih, tentang itu masih belum bisa ganti berita wrestling, nggak usah, tentang belum masih ketergantungan sama Goldberg, Brock Lesnar, Undertaker, John Cena gitu, nama-nama lama gitu. Triple H gitu, nama-nama lama gitu. Nah apalagi setelah WrestleMania ini season baru kan. Nah jadi biasanya setelah WrestleMania biasanya Royal Rumble dan WrestleMania itu dipakai buat pestanya orang-orang lama gitu, dan setelah itu biasanya orang-orang di-push gitu. Beda banget sama zaman dulu. Zaman dulu tuh biasanya Royal Rumble dan WrestleMania itu jadi momentum di mana orang-orang yang belum pernah jadi world champion gitu. Termasuk sih kayak Drew McIntyre gitu ya. Tapi jarang banget. Sekarang tuh WWE itu lebih main aman, jadi menjadi kayak, kita pikir aja deh, AJ Style aja. Nggak tahu ya, ini gue bikin video apa AJ Style udah menang Royal Rumble atau menang di WrestleMania ya, tapi selama ini tuh dia belum pernah menang di Royal Rumble, belum pernah kan. Terus dia jadi world champion ya waktu lawan Nakamura kan. Ya benar, dia pernah jadi lawan Nakamura di WrestleMania. Itu sempat jadi highlight karir, tapi pas pertama debut atau belum jadi wah gitu. Jadi dan namanya udah gede banget kan. Gue tuh berharap orang-orang kayak Nakamura gitu ya. Bukan Nakamura, jangan Nakamura. Jadi kayak waktu zaman dulu, kayak nama Stone Cold awal-awal kan dia nge-pushin di Royal Rumble, terus ke WrestleMania gitu. Jadi kayak gitulah. Tapi mungkin Royal Rumble juga enggak ya. Nah, gue mulai pertama, salah satu favorit gue banget yaitu dari current roster itu Adam Cole. Menurut gua dia memang pantas jadi seseorang yang next top guy-nya di WWE. Tapi kita bahas dulu dari kejelekan dia kali ya. Kejelekan dia itu badannya nggak besar. Ya kita tahu lah. Ini kayak bukan rahasia umum ya Kak. Jadi WWE dan Vince McMahon emang suka sama orang-orang bulk gitu. Bulk tuh gede gitu badannya kan. Apalagi banyak orang-orang yang badannya kecil, kurang bisa dapat spotlight, kurang bisa dapat, ya kita lihat top guy dari masa ke masa gitu. Stone Cold, Triple H, The Rock, Undertaker, John Cena, Roman Reigns gitu. Orang-orang yang gede-gede kan, dan mukanya ganteng gitu. Susah orang-orang kayak siapa ya? Kayak Steven Richards, jadi top guy gitu. Dan orang menjadi top guy itu orang-orang terpilih ya. Jadi ada faktor luck, ada faktor garis tangan, ada faktor banyak faktor gitu. Bukan hanya faktor dia ganteng, dia badannya bagus, tapi ini. Nah, menurut gue dari si Adam Cole emang badannya kecil gitu. Jadi kemungkinan untuk di-push sama Vince McMahon atau WWE itu susah.
lu lihatlah seover apa dia di NXT, seover apa dia di independent gitu, seover apa dia di NXT-nya itu, dan dia bisa mimpin Undisputed itu menurut gue keren banget dia jadi. Dan banyak orang yang menurut gue nggak championship material ya. Menurut gue nih salah satu contohnya Samoa Joe. Menurut gue Samoa Joe itu nggak championship material. Ada pembeda di mana orang championship material dan enggak gitu. Bukan gue menjelekkan Samoa Joe, tapi Samoa Joe itu emang tipikal orang yang nggak bagus, tapi nggak lama gitu dia untuk megang world champion. Dia tuh lebih bagus menurut gue jadi orang yang penantang world champion, atau dia jadi heel. Jadi kayak ada perpindahan gitu. Misalnya world championnya face AJ Styles mau dipindahin ke Finn Balor gitu, face juga. Kalau di face lawan face terlalu beresiko, makanya ada biasanya ada penengah kan. Ini berlaku juga sama heel ya, tapi Samoa Joe itu untuk cocok jadi heel yang ngalahin AJ Styles, terus bulan depannya di pay per view Samoa Joe dikalahin sama Finn Balor. Menurut gue itu lebih cocok gitu, si Samoa Joe, karena si Samoa Joe itu lebih berat untuk bawa world champion menurut gue ya. Nah, kalau Adam Cole itu championship material banget sih dari segi dia ngebawa NXT-nya. Jadi menurut gue dia bisa banget sih, over banget. Tapi hal yang menurut gue sih nggak penting ya, dan menurut banyak orang nggak penting. Tapi ini menjadi penting kalau lu di WWE gitu. Lu bayang lah, WWE ngontrak Tyson Fury, siapa namanya ya? Tyson Fury yang mantan pemain UFC yang boxer itu, ngapain coba? Untuk ke WWE, karena ini badannya gede aja gitu, karena kalau gede kan lebih bisa menjual mungkin ya dari segi Vince McMahon dan WWE gitu. Nah maka dari itu menurut gua kesulitannya itu gitu di minimalnya gitu. Tapi dengan keinian dia gitu, tapi ada poin di mana dia bisa jadi top star gitu. Mungkin ini jadi gambling, apakah orang-orang bisa lebih suka sama dia, apa orang-orang bisa percaya sama dia jadi top star. WWE harus nyoba gitu ngebuat dia jadi top star kalau dia udah main di Raw atau SmackDown gitu. Gue inget banget waktu kalau dia di NXT ya, entrance-nya di Undisputed, orang-orang selalu kan Undisputed ada yang si crowd-nya selalu ngikutin kan, kayak atau Adam Cole baby yang gitu-gitu tuh. Nah, waktu itu Adam Cole kalau nggak salah main di Raw atau SmackDown gitu, waktu pas tahun Survivor Series 2019-2018 lawan Seth Rollins sama lawan Daniel Bryan. Itu crowdnya nggak segila di NXT, meskipun kalau di NXT ada NXT Takeover di tempat yang sama, di tempat Raw dan SmackDown yang sama, pasti tuh gila banget sih crowdnya gitu. Jadi, nah itu jadi mungkin WWE belum ngemindahin si Adam Cole ke Raw atau SmackDown. Itu berarti di situ ya. Tapi menurut gue harus nyoba dan harus ngasih peluang banget, karena Adam Cole ini hot star gitu. Wah, lagi peak momennya nih gitu. Kalau enggak, Adam Cole bisa aja nggak betah, dan kalau dia nggak betah dia bisa gampang cabut. Dan cabut dia kemana? Pasti AEW dong. Nggak mungkin dia nggak ke AEW gitu. Maksudnya ya dia udah kenal. Terus dan juga siapa sih yang nggak mau Adam Cole gitu? Dia mau kemana? Mau ke Impact atau ke Raw, balik lagi ke Raw gitu. Pasti gue yakin kalau dia ini sekalinya cabut, dia bisa aja ke New Japan juga bisa, atau pilihannya ke AEW. Nah itu ketakutan WWE, dan menurut gue WWE harus cobain itu supaya orang jadi tahu lah gitu dia. Jadi menurut gue Adam Cole itu bisa jadi top star, tapi WWE harus percaya banget gitu sama dia. Ya kalau dari segi badan sih ya, badan dia kan kecil dan gak gede banget gitu. Kita lihat dari segi itu tuh sebenarnya gini, sebelum gue ngomong ke sejarah ya, itu sebenarnya bisa diakalin sama kedekatan lo gitu. Ya lo kita lihat lah Shawn Michael, kurang top star apa zaman dulu kan, kurang bangsat apa diri dia, tapi dia bisa jadi loyalis ke Vince, jadi dia dapat spotlight gitu. Ini Shawn Michael juga salah satu orang yang nggak bisa carrying world champion. Jadi top star ini bukan berarti dia nggak bisa world champion kayak Undertaker gitu. Top star itu, sebelum gue masuk lagi, top star itu menurut pandangan gue ya orang yang terkenal banget itu, orang yang ada di company itu sampai orang nungguin lo main gitu ya. Nama-nama kalau top star sekarang sih mungkin kayak AJ Styles, John Cena udah ada, Roman Reigns, Randy Orton. Pasti kenapa Randy Orton jelek? Bukan bagus apa jelek, tapi
orang lebih lama dia lebih dikenal, lebih gede gitu, nama-namanya lebih besar gitu. Kalau sekarang gue ngomongin kayak Nakamura lah atau siapapun, orang pasti orang awam nggak suka, jangan Nakamura sih, kayak Cody Rhodes pasti orang kenal ya. Kenny Omega deh, karena kayak Kenny Omega sebenarnya gede banget, tapi nama dia belum bisa dibilang nggak gede-gede sih, tapi ya terlalu besar di Indi lah. Oke, balik lagi lah ke WWE, gue ngomongin WWE kan. Jadi mungkin si Adam Cole ini bisa kedekatan dia gitu. Dia bisa punya relation sama Triple H atau mungkin sama Vince gitu ya. Itu termasuk kayak Eddie Guerrero juga. Siapa sih yang nyangka Eddie Guerrero bakal ngalahin Brock Lesnar dan Eddie Guerrero headline WrestleMania gitu. Eddie Guerrero juga, karena Eddie Guerrero disukain kan sama Vince McMahon, nggak cuma dari sekedar wrestling skill atau apapun ya, Eddie Guerrero udah bagus banget, tapi pasti pasti Vince ngelihat hal-hal yang lain, dan Vince tuh suka banget sama Eddie Guerrero karena Eddie Guerrero baik dan Chris McMahon sempat nangis kan pas Eddie Guerrero meninggal gitu. Jadi ini bisa diakalin sama ada Adam Cole gitu. Dan menurut gue kalau misalnya ini bener dan Adam Cole bisa jadi gede banget. Gue ngeliat Undisputed Era meskipun belum kelihatan kayak sekarang ya. Undisputed Era tuh menurut gue ada di persimpangan jalan antara dia mau jadi DX zaman X-Pac, Road Dogg sama Billy Gunn, atau dia bisa jadi Evolution atau kayak The Shield gitu. Kenapa? Ya kayak itu atau kayak DX atau Wyatt Family gitu. Kenapa? Karena ini benar-benar persimpangan jalan banget. Gue lihat dari personilnya ya, si Undisputed Era ini kayak O'Reilly, Bobby Fish sama Johnny Gargano itu. Johnny Gargano? Adam Cole, Bobby Fish, kayak O'Reilly, Roderick Strong, sorry. Nah, dari empat orang ini tuh top guy indie. 4 orang ini bisa jadi single competitor, beda sama yang lain, tapi belum dapat ininya gitu, belum dapat belum dapat peak momennya. Mereka tuh bisa jadi solo sendiri. Gue baru lihat kayak Adam Cole doang gitu ya, kayak Roderick Strong juga ini belum kelihatan gitu momennya mereka bisa sendiri gitu. Nah, makanya gue bilang si Undisputed Era ini masih ada di persimpangan jalan. Apa mereka bakal jadi kayak Evolution dan Shield gitu. Kenapa gue nyebut Evolution dan The Shield ya, karena mereka tuh grup yang semuanya world champion. Evolution iya, The Shield juga iya, semuanya bisa jadi world champion. Terus atau mereka menjadi kayak Wyatt Family itu dipimpin sama Bray Wyatt, yang lainnya enggak gitu kan. Ada Braun Strowman oke lah, tapi ya kayak Luke Harper almarhum sama Eric Rowan kan enggak gitu. Tapi kan mereka bagus ya, tapi mereka enggak jadi world champion gitu. Terus kayak apalagi DX gitu. DX tuh zaman dulu over banget, Triple H tuh over banget. Dan kalau lu nonton Attitude Era ya 22 tahun yang lalu gitu, zaman DX yang zaman awal banget, itu lu bakal ngelihat kayak gila banget yang namanya DX. Nggak cuma Triple H doang, X-Pac-nya gila, Road Dogg-nya gila, Billy Gunn-nya gila gitu. Tapi tiga nama di selain itu bukan DX yang original ya, Shawn Michaels sama Triple H, tapi yang X-Pac, Road Dogg sama Billy Gunn itu kurang bisa gitu. Jadi mereka tuh udah over, tapi ya mereka tetap stuck di mid card yang naik, tapi nggak jadi sampai main event, nggak sampai jadi top star. Jadi bisa dibilang bagus mereka Hall of Famer, tapi ya udah gitu. Mereka bukan orang-orang nonton mereka ya syukur-syukur senang-senang gitu. Tapi kayak gitulah. Jadi Undisputed Era mudah-mudahan sih gue sih pengennya mereka jadi kayak The Shield, semuanya jadi juara gitu. Terus sekalinya comeback, wah keren banget lah gitu. Tapi ya sekarang kita lihat kayak belum ada kelihatan mau arah ke sana gitu si Undisputed Era ini gitu. Mudah-mudahan sih ya. Dan balik lagi ke Adam Cole, menurut gue Adam Cole ini salah satu orang yang bakalan jadi top guy di WWE. Ya gue pikir tahun ini mungkin atau tahun depan juga. Dan Adam Cole udah bagus banget lah menurut gue. Kalau misalnya dia mau tetap misalnya gini, kalau mau dia tetap di keep di NXT gitu dalam setahun 2 tahun ke depan sih oke aja. Tapi kasihlah dia storyline dia kan muter-muter terus ya, ataupun di rotate gitu. Dia tetap di NXT tapi NXT diputer gitu. Jadi ada kayak Cesaro masuk NXT balik lagi ke NXT, jadi di draftnya ke NXT gitu. Atau nama-nama kayak Cesaro, kalau enggak si
AJ Styles gitu kan lebih seru, jadi feud-nya tuh bisa lebih membesar di NXT gitu, dan dia bisa ke Raw atau SmackDown di kedepannya sih menurut gue oke gitu. Dia bisa feud sama Roman Reigns. Menurut gue Adam Cole inilah, karena WWE juga takut gitu, karena adanya si AEW, jadi takut kalau si Adam Cole nggak dipergunakan dengan baik, jadi Adam Cole cabut gitu. Jadi gue mendukung banget Adam Cole buat jadi next top guy-nya WWE. Yaudah, itu aja di series pertama, siapa top guy WWE selanjutnya. Yaudah, sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.